Dan pemirsa selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI Puguh Andik. Selamat pagi Pak Puguh. Ya, selamat pagi Mbak Julita. Halo, selamat pagi Pak Puguh. Iya, selamat pagi Mbak Julita. Baik, Pak Puguh, kita tahu bahwa rupiah kita itu kembali ke level di bawah 14.000 ya. Kalau sekarang itu pergerakannya seperti apa Pak Puguh? Ya, memang untuk hari ini dibuka sedikit mengalami pelemahan ya rupiah karena memang data non-farm payroll AS di akhir pekan lalu itu justru membaik gitu ya, di tengah ekspektasi yang dia negatif 7.500 orang gitu ya. Namun ternyata justru positif 2,5 juta gitu. Nah, inilah yang membuat akhirnya USD cenderung menguat, dan rilis data pengangguran juga yang diekspektasikan mendekati level 20%, ternyata rilisnya di level 13,3%, justru membaik gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya membuat pasar sedikit berbalik gitu. Di sisi lain juga rupiah sebenarnya sudah masuk ke level oversold ya secara teknikal, overbought secara teknikal, di mana mungkin hari ini akan kecenderungannya akan tertekan gitu ya. Dan mungkin Amerika juga, protes di Amerika sudah mulai mereda, di mana pemerintah juga berupaya gitu ya untuk memperbaiki, mereformasi kepolisian mereka. Namun di sisi lain juga masih ada sentimen positif nih, potensi inflow masih cukup besar karena risk appetite juga cenderung bagus nih ya, dan lockdown di dalam negeri juga sudah dilonggarkan. Inilah yang membuat mungkin rupiah akan tertekan, namun levelnya masih akan berada di bawah 14.000 seperti itu. Kalau dari dalam negeri sendiri, kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Bank Indonesia seperti apa menurut Anda? Ya, mungkin kalau kita lihat kebijakan BI yang melonggarkan moneter gitu ya, yang membantu juga proses recovery dari corona ini juga cenderung baik. Apalagi BI juga memutuskan untuk menahan suku bunga ya di 2 RDG terakhir. Baik. Dan ini membuat level rupiah sebenarnya justru cenderung akan menguat gitu ya. Karena memang yield yang ditawarkan dari sisi obligasi itu juga cenderung baik dengan suku bunga yang sangat tinggi dibandingkan dengan Amerika yang hanya 0% sampai 0,25% gitu ya. Ini akan sangat menarik sekali untuk menarik investor masuk ke dalam negeri. Baik, kalau kita lihat data neraca perdagangan Indonesia ini defisit 350 juta dolar. Kemudian pertumbuhan ekonomi di level 2%. Tapi rupiah terus menguat. Ini kayaknya nggak sinkron antara fundamental dengan nilai rupiah kita. Menurut Anda seperti apa ini? Ya, mungkin kalau dibilang secara fundamental nggak sinkron, mungkin kalau kita lihat individu Indonesianya sendiri ya, memang cenderungnya menurun gitu ya. Namun kalau kita bandingkan dengan peers gitu ya, dan mungkin sebelum itu kita lihat dulu deh data trade balance, tadi kan dibilang trade balance mungkin di bulan April defisit gitu ya. Tapi kalau kita lihat performa di kuartal 1 itu justru kecenderungannya surplus. Bahkan current account defisit kita gitu turun dengan cukup signifikan di bawah 2%, tepatnya di level negatif 1,4% mungkinnya dari GDP. Dan ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan menurut saya kan. Kalau kita lihat dari GDP tadi yang disebutkan 2% gitu ya. Baik. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, US, Uni Eropa, Inggris, Jepang, ini kan sudah negatif semua, bahkan Jepang secara teknikal sudah masuk resesi gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan peers, China minus 6,8, Thailand minus 1,8, Singapura juga minus 0,7, Filipina minus 0,1, Malaysia mungkin masih positif 0,7. Dan Indonesia dibilang jelek kalau dibandingkan peers justru terlihat lebih bagus gitu ya. Mungkin sedikit di bawah Vietnam yang 3,8 dan India 3,1, seperti itu sih. Oke, terlihat masih bagus begitu ya jika dilihat dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya seperti itu ya, Pak Puguh. Pak Puguh, bagaimana dengan yield obligasi kita? Nah, mungkin kalau yield obligasi untuk jangka waktu yang dekat gitu ya, mungkin level saat ini cukup make sense gitu levelnya. Namun untuk kedepannya di kuartal 3, kuartal 4 gitu ya, begitu ekonomi ini cenderung membaik, dan kalau cenderung ini seperti balapan gitu ya, mana yang lebih cepat recovery-nya terhadap corona. Jika di kuartal 3 nanti ternyata recovery kita cukup bagus gitu ya, bukan tidak mungkin yield untuk tenor 5 tahun itu berada di bawah level 6%. Oke, ini kan melihat situasi sekarang ada yang meyakini bahwa ekonomi akan kembali membaik begitu. Tapi ada juga yang meyakini bahwa kemungkinan ada fase kedua dari wabah, artinya aktivitas ekonomi belum normal. Nah, menurut Anda sendiri dengan berbagai faktor, baik itu global dan juga domestik kita, rupiah target Anda hingga akhir tahun seperti apa, Pak Puguh?
Ya, mungkin level optimisnya ya, paling optimisnya rupiah kembali ke level 13.500-an, itu ada potensi ke situ. Jika nantinya recovery kita ternyata berjalan cepat dan kita nggak termasuk negara yang kena second wave dari corona gitu ya. Itu kemungkinan besar rupiah balik ke 13.500 masih ada gitu. Namun di kuartal 4 nanti ada suatu event besar ya, pemilu Amerika Serikat gitu. Mungkin di November Desember rupiah akan sedikit tertekan, mungkin ditutup di akhir tahun nanti di sekitar level 14 ribuan gitu ya. Itu adalah level yang cukup make sense mungkin untuk saya. Ya, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kita? Apakah bisa naik dari 2%? Mungkin kalau kita bicara di kuartal 2 gitu ya, pertumbuhan ekonomi kita mungkin di bawah 1% gitu. Karena memang di kuartal 2 ekonomi kita terdampak coronanya lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan kuartal 1. Namun di kuartal 3, 4, jika recovery ekonomi ini cenderung baik gitu ya, bukan tidak mungkin nantinya kita di akhir tahun nanti sekitar level 2% itu masih cukup bagus gitu ya, di level 2%-an lah kemungkinan besar. Namun untuk lebih dari 2% ada chance tapi kecil. Namun kemungkinan besar masih di bawah 3% lah untuk di akhir tahun nanti. Baik, terima kasih untuk prediksinya dan semua informasinya Pak Puguh. Pada pagi hari ini, pemirsa Treasury Research Analyst BNI Puguh Andik.